kalian buang air kecil. Oke, Ibu, kamu pasien ya? Iya. Bisa nggak? Bisa. Oke, Ibu, sebelum mulai ada yang ditanyakan. Ada rasa ingin buang air kecil atau buang air besar? Ada. Mau saya bantu turun atau di tempat tidur? Bisa jalan? Nah, kalau misalnya masih bisa ya. Kalau misalnya dia tidak begitu kesakitan masih bisa, dan bahkan kalau di sini sudah dipasang underpad, dia bisa langsung kencing gitu ya. Atau kita bisa gunakan pispot gitu ya. Oke, terus? Yang ketiga, persilakan klien untuk berbaring di tempat tidur dengan satu sudah. bantal di bagian kepala. Oke, sudah. Yang keempat, tutup dengan alat tenun bagian tubuh klien yang tidak Sudah. diperiksa. Ini ya, selimut. Terus? Selanjutnya, menggali gejala dan tanda kala 2. Oke, tanda 2. Tanda kala 2. Persalinan apa? Persalinan jantung. Tanda-tanda persalinan kala 2. Tanda-tanda persalinan apa? Adanya pembukaan, oke. Adanya kontraksi, oke. Pecah ketuban. Pecah ketuban, oke. Apa lagi? Perineum tampak menonjol. Yes, perjol. Ya, perineum menonjol. Apa lagi? Vulva, vagina, dan Oke, vulva membuka atau disingkat vulka. Biar gampang ingat. Vulva membuka. Terus apa lagi? Ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran. Dorongan meneran. Ya. Oke. Terus asam. Apa asam? Asam. Kepanjangan dari saya aja sih yang buat. Anus, sphincter ani, Membuka. anus. Kebayang nggak anusnya membesar? Anus, sphincter ani, membuka. Ya. Itu diingat-ingat ya istilah-istilah. Bukan istilah sih, saya sih yang membuat biar gampang untuk mengingat gitu ya. Tanda-tanda persalinan ya. Terus habis itu apa lagi? Setelah itu menyiapkan pertolongan persalinan. Oke, udah ya, terlihat ada tanda-tanda persalinan. Kita akan mulai untuk mengecek pembukaan berapa. Kita akan lakukan pemeriksaan dalam ya. Kok nggak ada cuci tangan? Kok sudah ke sana ya? Langsung ke PH. Oh, nggak ada cuci tangan, Ibu lihat. Nggak ada cuci tangan sama ini ya, sama pakai celemek. Ada Bu. Mana? Di menyiapkan pertolongan setelah itu di nomor 11. Saya belum tak baca. Oh, ya, oke. Menyiapkan pertolongan persalinan, kita pastikan kelengkapan alat-alat. Ya, alat-alat sudah lengkap ya. Terus bahan dan obat-obatan esensial untuk mendorong persalinan oke, dan pada sudah. saat komplikasi ibu berlahir. Terus untuk resusitasi, siapkan tempat langsung aja datar, baca ininya, poin-poinnya. mengenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih. Pakai celemek ya. Terus melepaskan semua perhiasan yang dipakai pada kedua tangan. Lanjut mencuci Nanti kalian pada saat menolong persalinan nggak ada yang pakai perhiasan ataupun jam tangan ya. Oke, terus lanjut mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir dan mengeringkan tangan dengan tisu dan handuk disposisi. ada yang belum bisa langkah? Kalian semua udah bisa? Coba. Oke, ya terus? Setelah itu buka partus set, buka spuit dengan. Oke, kita buka dulu partus set, terus buka dulu alat-alat yang lain biar nanti tidak kelupaan ya. Ini jangan gini, tapi gini ya. Terus Periksa obat cairan suntikan, dosis dan kadaluarsa. Pasangkan ampul dan taruh di atas meja atau troli. Oke, kita boleh buka ampul ya, kita kelupak, pakaikan untuk mengalasi ya, biar nggak kena tangan. Terus kita buka spike dulu sebentar. Ya, spike ini anggap masih baru ya. Terus kita buka, kita jatuhkan. Steril ya, buang di tong sampah. Terus Lalu cuci tangan dengan teknik 6 langkah. boleh pakai hand scrub lagi ya. Terus
pakai sarung tangan dengan steril dengan teknik satu tangan. Oke, satu tangan dulu ya, satu tangan dulu. Teknik steril. Ini karena apa tadi ya? Nah, pakai teknik satu tangan yang dominan ya. Oke, sudah. Kita naikkan bengkoknya. Apalagi yang belum? Menghisap oksitosin. Oke, ya. 10. Ini karena baru ya, kita kencangkan ya, keretkan, terus keluarkan apa? Udaranya. Nah, ya. Terus ambil oksitosinnya. Ini belum pakai apa-apa ya, tangannya masih on, boleh pegang. Ya. Letakkan kembali ke partuset tanpa mengkontaminasi spike. Oke. Udah, bengkok sudah. Ada lagi? Udah. Sekarang kita siap untuk melakukan pemeriksaan dalam. Kita gunakan handscoon. Hati-hati dalam memegang. Yang mana harusnya dipegang, yang mana enggak ya. Sudah. Terus Selanjutnya kita- pastikan pembukaan lengkap dengan keadaan janin baik. Loh, yang tadi. Aku baru datang? Pindah tempat. Oh iya iya. Oke. Oke, kita lakukan vulva hygiene dulu. Ya. Kita gunakan berapa? Berapa kapas ya, Bo? 5. Oke, yang mana pertama? Labia mayora Labia mayora. sinistra. Oke, terus. Labia mayora dextra. Oke, lagi. Labia minora sinistra. Oke. Labia minora dextra. Oke. Vestibulum perineum Meatus uretra, meatus sampai ke anus. Nggak ngeliat? Ulang lagi. Ulang. Oke. Pertama, Labia mayora sinistra. bagian luar, ya, bagian luar. Labia mayora dextra. Sorry. Terus dibuka. Labia minora sinistra. Terus Labia minora dextra. meatus uretra sampai ke anus. Dah. Paham? Oke, terus lakukan pemeriksaan dalam. Ini udah pasti dekat ya alatnya ya, jangan jauh-jauh. Nah, Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam, sakit sedikit ya Bu ya, tarik nafas panjang ya. Oke, kita masukkan dulu tangannya satu. Bisa masukkan lagi satu. Kita raba. Jadi nanti akan teraba itu kepala sudah menonjol ya. Jadi antara atas sama bawah itu kepala sudah lebar seperti ini. Kalau memang dia belum bukaan, itu kepala masih agak ke dalam, tangan kita pasti akan ketemu, gitu ya. Nah ini kita lihat sutura juga sudah di sutura sudah di angka jam 12 ya, sudah menyatu. Terus plasenta belum pecah. Plasenta itu kayak balon ya, balon yang menyelimuti sesuatu di dalam, misalnya benda terus diselimuti sama balon. Nah itu balonnya yang di luar itu plasenta ya, tipis banget, jadi harus hati-hati ya. Nah itu masih utuh, dia belum dipecahkan. Ini karena sudah pembukaannya sudah lengkap, kita siap untuk pecahkan ketuban. Kita ambil apa tadi? Setengah koher ini namanya ya. Ini namanya setengah koher. Kita pegang seperti ini ya, biar nggak kena ini nanti bayinya. Terus kita plotek sedikit balonnya itu ya. Nah, kita plotek sedikit, itu udah pecah, itu akan air keluar ya, akan keluar air. Nah, ini ditaruh di mana? Di baskom. Berisi Klorin. ya, ini klorin tadi. Klorin untuk alat-alat, itu cairan DTT untuk Ibu. membersihkan tubuh ibu. Oke, sudah ya, ini dibuang nanti ke sampah medis. Terus ini kita buka, kita rendam dulu di klorin biar mati kumannya. Terus baru kita buka posisi terbalik. Nah, sudah ya. Dek sambil bantu ya, Ibu lipat lagi ya biar bisa Ibu pakai lagi di sini.
Nah, setelah itu kita akan mengecek mengecek denyut jantung janin atau DJJ ya. Jadi untuk mengetahui denyut jantung janin, kita tentukan dulu punktum maksimum. Punktum maksimum itu adalah daerah di mana kekuatan atau denyutan jantung janin yang paling kuat. Nah, kita lakukan dengan cara mempalpasi atau Leopold. Ya, tentukan di mana letak punggung. Ya, punggung terutama ya. Jadi misal punggung kanan. Ya, punggung kanan bayi itu kita arahkan sepertiga dari umbilikus ke kanan ke punggung kanan ya. Biasanya kalau misalnya punggung kanan bayi itu di bagian kiri ibu ya, di punggung kanan bayi itu di bagian kiri ibu. Jadi anggaplah di sini punggung kanan itu di bagian kiri ibu. Ya, jadi kita letakkan lineknya sepertiga ke arah sini, ke arah punggung, ke arah kiri ibu. Ya, kita letakkan lineknya di sini. Terus kita dengarkan. Otomatis kita harus perlu jam. Ya, kita nggak mungkin pakai jam tangan. Jadi kita perlu jam. Di ruangan itu pasti ada jam ya. Nah, kita dengarkan. Gimana cara ngitungnya kalau menggunakan linek? Setiap 5 detik Ya, 5 detik pertama dihitung, anggaplah dapat 11. Berhenti dulu. Terus hitung lagi 5 detik kedua, anggaplah dapat juga 11. Terus istirahat. Ya. Terus 5 detik ketiga kita hitung lagi, anggaplah juga dapat 11 biar gampang hitung. Ya. Ya, sudah. Terus 33 itu dijumlah dikali 4. Dapatnya 132. Ya, anggaplah segitu ya. Jadi dapat denyut jantung janin 132. Masih dikatakan normal. Tapi ini sekarang udah nggak pakai ya. Yang modern sekarang gunakan Doppler. Dan alatnya juga udah canggih, udah ada denyutannya lagi. Getar kayak memang EKG gitu ya. Udah ada gituannya juga. Ya, udah bagus ya. Ini sekedar tahu aja. Oke, sudah. Terus baru kita persiapkan sekarang untuk melahirkan. Ya. Baik Ibu, di sini Ibu sudah siap untuk melahirkan ya, sudah pembukaannya sudah lengkap dan ketuban juga sudah pecah. Nah, sebenarnya sih nggak sekondusif ini ya. Pasti akan ada yang teriak-teriak, akan ada yang apalah itu ya di ruang bersalin itu udah hiruk pikuk itu ya. Nah, jadi nggak sekondusif ini ya. Nah, sekarang saya akan ajarkan dulu Ibu bagaimana cara meneran yang benar ya. Jadi nanti Ibu silakan gunakan posisi apa? Melahirkan posisi apa? Dorsal recumen. Dorsal recumen itu yang gini. Kalau litotomi ini bantu saya. Kalau dorsal recumen itu menapak gini. Ya, kalau litotomi dia angkat. Nah, gini. Ya. Jadi ini akan ditarik ke belakang oleh perawat atau bidannya. Nah, terus kepala ibu mendongak ke jalan lahir. Gini. Atau ke umbilikus. Ya. Nah, itu dia. Ya, nanti seperti itu ya, Bu ya. Nah, terus tidak boleh teriak. Tidak boleh teriak, tidak boleh membuka mulut. Gigi atas, gigi bawah ketemu. Dah. Tidak boleh menutup mata. Tahanan tidak boleh di leher, tapi di perut. Ya, percis kayak buang air besar. Ya iya, ngedan. Memang ini mau ngedan. Ya, kita coba ya. Di gigi atas gini. Nah, rasa di perut. Hah? Rasa di perut ya? Iya, nanti harus bisa ya. Karena apa? Karena kalau kalian ngedannya salah, si bayi juga dia bingung nyari jalan lahirnya ya. Yang ada kalian kecapean, si bayi nggak keburu nggak nongol, nggak keluar.
Nah, ada juga kasus yang dia tenaganya habis, bayinya udah keluar ininya, rambutnya udah keluar sedikit, kan nggak mungkin digeg lagi ya. Terus si ibu sudah kehabisan tenaga, udah nggak bisa ngejan lagi kan. Nah, mau dioperasi juga nggak mungkin kan, karena si bayi sudah di perineum. Akhirnya apa? Di vakum ya, dan itu pun akan menyebabkan bayi cacat ya. Makanya hati-hati, mengejanlah yang benar. Saya baru di saat awal melahirkan itu baru tahu mengejan. Maksudnya baru berpikir bahwa tidak seperti di sinetron kan. Saya dulu sering ya nonton sinetron. Jadi paling sering itu di Indosiar itu ada sinetron yang kayak gitulah ya. Terus adanya yang mengedan atau meneran yang dia teriak sampai sama itu ya, wah gitu ya. Ya oke, tapi setelah saya tahu gitu ya, aduh lebay banget kan itu jadinya ya. Nah, kalian pun pasti akan nanti mengalami itu ya, pasti akan mengalami momen-momen itu. Tapi jangan takut, jangan mikir sakit gitu ya. Udah jamnya udah lewat, maksudnya saya udah ditunggu. Oke, saya nggak banyak cerita lagi ya, jadi langsung aja. Nah, udah itu ya cara mengejan yang benar. Terus kita mulai persiapkan. Kita siapkan dulu, kita pasang. Oke, kita pasang. Terus bengkok. Terus handuk. Oke, ini sudah dibuka. Nah, cek lagi ya biar nggak sampai kita pakai handscoon tapi belum ini dibuka-buka. Oke, udah. Nah, sekarang kita pakai handscoon ya. Oke. Gimana nih? Ya, Ibu, ceritanya kesakitan beneran? Ya, sabar Bu. Ya, kalau udah sakit silakan mengedan ya Bu ya. Kalau udah ada kontraksi, ya bagus. Ayo. Cepat mereka. Ayo Bu. Nah, ini ceritanya sudah keras ya. Kalau kontraksi itu kalau ininya udah keras, baru dia ngeden. Ya. Ayo suara satu yuk. Bagi. Perineum menonjol ya. Perineum menonjol ketika mau melahirkan, itu perineum akan membuka. Ya, jadi semakin lebar dia. Ya. Oke. Yuk, bagus Ibu. Yuk ngeden yuk. Aduh, bohong bening lahirin, mencelap ya Ben. Ayo, Dek kamu bantu keluarin ya. Karena kan nggak mungkin dia keluar sendiri bayinya. Ayo. Ya, bagus ya. Aduh, tolong jangan muka Ibu di shoot ya. Ya, Bu. Aduh, kene unduh Ya, oke, bagus yuk. Oke, ya terus yuk. Iya bagus. Belum. Ini dia masih fleksi, ya. Dia posisi masih fleksi. Jadi mendongak ya seperti ini. Jadi kepalanya yang wajah yang muncul duluan. Kita bersihkan dulu ya. Bersihkan wajahnya siksak ya, dari dahi, hidung, mulut, pipi gitu ya. Pokoknya siksak ya. Udah, biar tidak tertutupi oleh darah ataupun cairan. Oke ya. Ya, bagus Ibu. Yuk ngeden lagi Bu, ngeden lagi. Iya, bagus. Sabar Ibu, sabar. Ya, muncul biar keluar dulu biar ini dulu Bu, kontraksinya biar keras dulu biar bagus ya, sekali ngeden bisa keluar. Nah, ini nanti bayi dia udah pintar dari awal ya. Jadi dia nggak mungkin melahirkan posisinya gini karena kan ketahan oleh bahu. Dia akan melakukan putaran paksi luar. Ya, dengan sendirinya dia akan berputar. Ya, bagus. Ya, terus Ibu sambung Ibu.
Iya, 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 iya. Iya, ayo, ayo. Ayo. Iya, bagus. Iya. Aduh, awas ya pas ujian hair ya. Oh. Nah, kalian itu nak. Aduh. Nah, lahir ya. Aduh, selamat ya Ibu, bayinya perempuan lengkap ya. Kita pastikan dulu adanya bayi ganda atau tidak. Kita cek. Oh, tidak ada bayi ganda. Ya, bayinya tunggal. Terus 1 menit pertama kita lakukan ya injeksi oksitosin ya sepertiga lateral dari sias ke sini sepertiga ya di bagian samping ya. Iya. Oke, kita injeksi. Ada darah apa enggak? Tidak. 10 enggak ya? Iya. Oke, dah. Ya, terus lakukan saksian ya. Oke. Kan keluar semua cairannya ya. Udah. Terus nangis dah lagi lebih keras lagi ya. Itu bagus berarti ya, sempurna ininya ya. Oke, terus habis itu kita lakukan pemotongan tali pusat 3 cm dari umbilikus pertama. Hati-hati ya, benar-benar diambil klem. Kayak yang dulu-dulu gunting diambil, jadi dia mau ngeklem pakai gunting, kepotong, wah wassalam. Oke, terus klem kedua itu 2 cm dari klem pertama. Terus ambil klem tali pusat biar dia ini. Oke, terus baru dipotong. Hati-hati ya, potongnya bohongan ya, jangan beneran. Nah, ini kan udah dipotong. Tolong kondisikan, anggap ini sudah ke sini. Ya, karena kan nggak mungkin saya potong beneran. Jadi posisikan ini udah ke sini. Ini setengah sedikit udah ngikut ke bayinya. Ya, karena saya ya itu. Karena nggak mungkin saya potong ya. Nah, anggap ini sudah ke bayinya. Ya. Oke, sorry. Kok ini saya lepas? Ini jangan dilepas ya. Ini nanti darahnya muncrat ya. Nah, ini diam ya. Nah, ini anggap sudah ke bayi. Ini yang saya potong, ini dia. Ya, yang di plasenta. Ini anggap yang tali pusat sedikit di bayi. Dah. Oke. Nah, terus bayinya sebelum dipakaikan pakaian dan dilakukan imunisasi, diberikan tetes mata dan vitamin, itu kita lakukan dulu IMD. Apa IMD? Inisiasi menyusui dini. Jadi kita letakkan di atas dada. Oke ya. Tutupi dengan selimut dan pakaikan topi biar nggak kedinginan. Itu nanti bonding dengan ibu ya, skin to skin dengan ibu. Biar hangat. Ya, oke. Terus dia akan lama-lama akan meraih puting susu si ibu. Itulah awal mula kesuksesan ASI eksklusif. Ya, selain juga bonding, bagus ya. Nah, itu biarkan kita fokus ke sini. Nah, kita akan melakukan kala 3. Oke. Nah, ini kan agak jauh. Kita dekatkan dulu sedikit ke arah perineum. Ini ditekuk dulu biar nggak ini. Iya. Terus dekatkan sedikit. Oke. Oh, udah ditelepon. Nah, sudah. Ini kita lakukan masas uteri ya. Masas uteri itu untuk membantu pengeluaran darah. Terus ini kita putar. Jangan ditarik langsung, nanti ruptur atau lepas secara paksa berdarah. Tolong dibantu ya, karena dia nggak bisa. Ya, dibantu untuk ngeluarin ya plasentanya. Kalau aslinya kan dia keluar secara otomatis, tapi jangan juga ditarik gitu ya. Oke, dengan kita masas di bagian sini, terus ini kita putar-putar. Ya, keluar. Iya, oke. Plasentanya udah keluar ya. Oke, kotiledonnya lengkap ya, tidak ada robekan ya. Terus dia memiliki 2 arteri dan 1 vena dengan insersi di tengah-tengah ya pusatnya.
Terus dia ketebalannya kurang lebih adalah 2,5 cm dengan diameter 20 sampai 25 cm. Ya, berat plasenta itu 450 sampai 500 gram. Panjang tali pusat itu kurang lebih 50 cm. Ya, kalau sudah kita letakkan di kendi atau di tempat yang masih sukle ya kalau di Hindu ya. Oke. Kita letakkan. Terus setelah itu kita masuk ke kala 4 ya. Sebelum ke kala 4 ini kita bereskan dulu. Maksudnya adalah masih di kala 3 ada masih stonsel-stonsel, itu adalah darah-darah kotor atau darah-darah kental yang ada di perut. Ini kita keluarkan. Ya, kita keluarkan dengan cara masa suteri seperti ini. Terus dia akan keluar. Ya, dia akan keluar. Semakin banyak yang keluar, itu akan semakin mempercepat pemulihan daripada uterus atau rahim. Ya, makanya kadang ada perawat yang sampai diseluk panjang gitu. Ya, dia pakai yang panjang terus diseluk tuh ke dalam biar bersih, biar cepat bersih pemulihannya kita gitu ya. Nah, kalau sudah bersih, kan kita nggak mungkin nih kita menolong sendiri, pasti ada asisten yang bantu untuk ngerapiin ya. Nah, oke. Terus kalaupun kita sendiri, ini kita dulu ganti dulu ya, ganti terus baru kita bersihkan. Ini anggap sudah ya, biar nggak ganti handskun lagi ya. Oke. Bu, itu posisi bayinya waktu kala 4 tuh masih di ibu. Dia udah ada yang ngurus, kita nggak usah ini pasti udah ada yang ngurus perawat perawat anaknya sudah diserahkan. Nanti dia yang akan menghitung berat badan, tinggi badan, terus sebagainya gitu ya. Dan kita juga punya catatannya. Sama juga waktu habis kala 2 tuh habis pengeluaran janin itu tempatnya emang di atas ini apa udah ada yang gitu? Iya, emang langsung kita taruh di sini dulu. 15 menit harusnya udah pindah. Kala 4 tuh harusnya ini udah pindah, udah dihandle oleh perawat anak. Tapi kita kan nggak mungkin nih kan, kita fokusnya ke melahirkan aja gitu. Kalau ini harusnya udah dihandle karena ini di sini cuma 15 menit aja, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Jadi harusnya udah dihandle oleh perawat anak gitu ya. Udah, ini kita udah bersihkan. Ini diposisikan lagi. Ini kita buang sampah medis. Terus kita bersihkan ya menggunakan DTT ya, bersih. Terus baru kita ganti gunakan pembalut. Pembalutnya gede ya, nggak seperti ini ya. Oke. Karena darahnya masih banyak. Terus kita ganti selimutnya karena ini sudah kotor ya. Oke. Kenapa? Udah? Hah? Kenapa? Enggak, tadi dia nanya kan ada episiotomi itu langsung dijahit pas di kala. Oh, kalau ada episiotomi itu dijaritnya sebelum kita melakukan pengeluaran stonsel itu. Jadi ya dia plasenta keluar, standby langsung jahit. Iya. Lalu baru setelah itu pengeluaran stonsel itu tadi masa suteri, dibersihkan darah-darahnya, baru dipakaikan ini pembalut gitu ya. Udah nih ya, terus kita rapikan. Masuk ke kala 4. Masuk kala 4 itu kan 2 jam postpartum ya. Ibu selamat ya, ibu sudah melahirkan, bayinya sehat, masih di ruang perawatan. Nah, nanti ibu silakan istirahat dulu di sini ya Bu ya. Nanti dibantu suami untuk minum. Kami akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dan memantau pendarahannya. Kalau aman 2 jam kita akan pindahkan ke ruang perawatan atau ruang nifas ya. Sebelum saya tinggalkan ada pertanyaan? Baik, saya akan tinggalkan. Dah, gitu aja. Ya, ingat tidak sekali-sekali kita baik, terima kasih ya Bu. Nah, enggak ya, tolong jangan kebiasaan gitu. Maksudnya gini, bagus mengucap terima kasih, tapi kalau kita sebagai perawat itu bukan gitu bahasanya, tapi terima kasih atas kerjasamanya, bukan makasih ya Bu gitu. Jadi kesannya kita ini banget gitu ya. Harusnya kan mereka yang terima kasih gitu, tapi enggak itu sih ya konsepnya. Maksudnya ya merubah ini aja ya, merubah ya, artinya caranya aja ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Atau baik Ibu, kalau tidak ada pertanyaan saya tinggal nggih, selamat istirahat, itu kan bisa juga ya. Oke. Ya, sudah? Ada yang mau ditanyakan?